Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Coffee Morning TV Tanjung Pinang bersama RDK untuk hari ini dan masih membahas mengenai Pra-Porprov Kepri 2022 Bintan menuju tuan rumah. Masih bersama saya Yuliana Zainuddin dan 3 narasumber yang sudah hadir di studio. Baik, Bung Amri, tadi seperti yang disebutkan oleh Bung Dedi bahwa ada 25 cabang olahraga yang dipertandingkan ya. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, kemarin Bintan sudah melaksanakan rapat kerja. Dari hasil yang disampaikan oleh Bintan, mereka mengusulkan, jadi belum mengusulkan 25 cabang olahraga akan dipertandingkan. Justru di kita membuka peluang semaksimal mungkin karena ini dalam rangkaian juga pembinaan atlet dan juga tujuan dari pelaksanaan Porprov ini kita akan mendapatkan atlet-atlet Kepri terbaik yang akan kita persiapkan nantinya untuk mengikuti Porwil di 2023 dan Prapon sebagai ajang seleksi untuk ke PON 21 pada 2024 di Sumut dan Aceh. Sehingga kami memberikan batasan maksimal itu 35 cabang olahraga akan dipertandingkan. Dan juga kita belum putuskan karena nanti kita akan melaksanakan rapat kerja dijadwalkan dalam waktu dekat ini untuk memutuskan berapa sih cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Jadi selain usulan dari tuan rumah sebanyak 25 cabang olahraga, terus usulan dari kami KONI Provinsi 35 cabang olahraga, nanti di rapat kerjalah yang akan menentukan dan memutuskan berapa fixnya yang akan dipertandingkan. Oke, tapi kalau melihat kondisi sebagai tuan rumah di Bintan memungkinkan untuk mengiyakan 25 usulan cabur tersebut? Kalau 25 itu setelah kami perhatikan itu kemungkinan besar masuk semua. Oh, masuk semua ya. Oke. Kami memberikan kesempatan untuk 10 cabang olahraga yang lainnya. Makanya nanti di rapat kerja, karena yang akan hadir di rapat kerja itu adalah anggota-anggota KONI seluruhnya, baik itu cabang olahraga sebagai nantinya untuk pelaksanaan dan juga KONI Kota Kabupaten sebagai peserta. Di sanalah kita akan memutuskan itu yang 35 itu maksimal ya. Bisa berkurang dari itu. Sebagai contoh, waktu kita pelaksanaan Porprov di Tanjung Pinang. Ketika itu kita melemparkan 23 cabang olahraga. 23 cabang olahraga, dasarnya kita ambil waktu pelaksanaan Porprov ketiga di Karimun 2014. Habis itu ditawarkan sama tuan rumah 25 penambahan 2 cabang olahraga waktu itu. Ketika kita setelah itu usulan dari Tanjung Pinang saat itu sampai 33. Dan begitu kita lempar ke rapat kerja, itulah fixnya 26 cabang olahraga dan 1 tambahan belakangan jadi 27. Begitu juga untuk penetapan cabang yang akan dipertandingkan di Porprov kelima di Bintan ini. Jadi dari tuan rumah mengusulkan 25 dan kemungkinan besar 25 itu udah fix yang akan dipertandingkan, tapi kami masih melemparkan maksimal 35 cabang olahraga. Begitu. Oke. Baik, nah sebenarnya kalau untuk tahapan-tahapan kesiapan sebagai tuan rumah itu apa saja sih? Apalagi ini kan masih di masa pandemi nih, masih dibayang-bayang ini oleh pandemi COVID-19. Ya, yang jelas setelah mekanismenya, setelah kami menyampaikan bahwasanya Bintan ditetapkan sebagai tuan rumah, makanya tuan rumah langsung bergerak, KONI Bintannya langsung bergerak, dan mereka juga kemarin melaksanakan rapat kerja. Ketika itu juga kami dihadirkan selaku narasumber, kami menyampaikan selaku tuan rumah ya harus dipersiapkan cabang-cabang olahraga yang akan diusulkan untuk dipertandingkan berikut dengan venue-venue itu yang akan digunakan. Mereka harus sampaikan ke kami, ditawarkan cabang olahraga ini bertandingnya di sini, ini di sini, sehingga nantinya tahapan berikutnya kami akan turun berkunjung untuk melakukan pengecekan langsung ke venue-venue yang ditawarkan. Oke, baik. Nah, untuk Kabupaten Bintan, perhelatan akbar ini apakah ada jargonnya?
Misalnya kayak di Papua, Taurabisa, kata-kata seperti itu. Apakah di Bintan ada? Atau Ada. mungkin dari provinsi? Itu juga kita kemarin sudah menyampaikan bahwasanya untuk logo, maskot, tema, jargon itu kita kembalikan ke tuan rumah karena itu nanti menyangkut kearifan lokal, kearifan daerah, sehingga kita udah menyampaikan ke tuan rumahnya, ke Bintannya, nanti silahkan bisa disayembarakan, bisa pokoknya didiskusikan lah dengan pemerintah dan masyarakat Bintannya. Nanti disampaikan ke kami, baru dari provinsi nanti akan kita sosialisasikan baik itu ke panitia pelaksana cabang-cabang olahraga dan juga kepada kontingen peserta. Oke, berarti Kami menunggu untuk ini. Bung Dedi belum dipersiapkan itu ya? Belum dipersiapkan. Oke. Nanti kita akan diskusi sama pemerintah daerah biar apa yang sesuai gitu. Ya. Oke, baik. Nah, untuk persiapan sejauh ini apakah ada kendalanya, Bung Dedi? Sejauh ini sementara belum ada kendala. Kendala pertama itu kemarin, tadi kan Bung Amri udah sampaikan di Bintan ini venue yang belum ada itu Panjat Tebing. Oke. Tapi dari Bupati dan Ketua DPRD itu sudah menganggarkan akan segera dibangun venue Panjat Tebingnya. Oke. Jadi kalau untuk cabang-cabang lain nanti kita pergunakan di gor-gor yang di seluruh kecamatan di Kabupaten Bintan kecuali di pesisir. Oke, baik. Ya. Nah, rencananya tahun 2022 kapan bulannya? Biasanya di antara bulan Oktober sampai ke November. Biasa penyelenggaraan Poprov ini. Jadi kalau soal tanggal kita masih belum tentukan. Bulan apa? Oktober. Oktober ya. Oke, baik. Nah, untuk KONI Kota Tanjung Pinang apa nih cabang olahraga yang diunggulkan? Apakah masih sama seperti tahun sebelumnya? Ya, untuk Tanjung Pinang memang yang diandalkan salah satunya adalah dayung, Oke. renang, pencak silat. Memang itu menjadi andalan dan pada Porprov 2018 alhamdulillah ada beberapa cabur yang dalam cabur itu Tanjung Pinang keluar sebagai juara umumnya. Iya. Nah, itu coba kita pertahankan paling tidak seperti itu. Ya, tak terlepas dari kerja keras para pelatih di masing-masing pengkot atau pengcap dan peran pemerintah Kota Tanjung Pinang. Oke. Kalau KONI Tanjung Pinang sebagai peserta sendiri ini ada kendala yang berarti tidak sih? Untuk mengikuti kegiatan ini, kami masih melakukan pendekatan komprehensif bersama wali kota. Semoga anggaran untuk keikutsertaan Tanjung Pinang di ajang Porprov ini tentu kami harap besar. Karena mobilitas, akomodasi, transportasi seperti yang disampaikan oleh Bung Dedi bukanlah menjadi tanggung jawab penuh tuan rumah. Ya. Jadi harus memang dipersiapkan dengan matang, baik dari segi finance atletnya, jasa mereka dan TC mereka, dan itu semua sama dengan kabupaten kota ya Pak Amri. Iya. Masing-masing akan melakukan persiapan itu, dan ini semua memang butuh will besar pemerintah daerah untuk membuat ini menjadi bagus dan hidup suasananya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk kembali ke Wakil Sekretaris Umum KONI Kepulauan Riau atas koordinasi yang sudah dilakukan bersama tuan rumah Kabupaten Bintan ya. Kalau berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa di Bintan juga nanti akan dilaksanakan pekan olahraga daerah Popda ya, dan juga untuk pemilihan atletnya di Bintan ya. Ya. Oke, itu bagaimana? Apakah koordinasi tersebut juga sudah dibahas dalam rapat tersebut? Jadi untuk persiapan Porprov ini Bintan khususnya KONI-nya ya, KONI Bintannya untuk koordinasi dengan kita itu udah boleh dibilang sudah intens. Begitu Bintan kita putuskan dan ditetapkan sebagai tuan rumah, Bintannya sudah langsung koordinasi dengan kita. Mereka pun juga sudah bekerja secara maksimal. Ini pantauan kami ya, sudah bekerja secara maksimal. Begitu disampaikan tuan rumah tadi, langsung pengajuan anggaran Pak ya, pengajuan anggaran ke
ke pemerintah, ke dewannya, dan juga melaksanakan rapat kerja. Setelah itu mereka koordinasi berkunjung ke KONI provinsi, dan baik secara formal maupun informal selalu untuk berkoordinasi dengan kami. Ini menunjukkan bahwasanya Bintan betul-betul mereka siap untuk melaksanakan begitu mereka ditunjuk, dan sepertinya Bintan ini mau perfect ini sebagai tuan rumah. Ini yang kita dorong, bagaimana supaya pelaksanaan Porprov ini, apalagi sekarang masih dalam pandemi ya, persiapan mudah-mudahan untuk pelaksanaannya sudah makin melandai pandemi COVID-19-nya, dan kita dapat melaksanakan semaksimal mungkin. Dan kita juga berharap nanti kesuksesan dari Bintan sebagai tuan rumah juga tidak terlepas dari dukungan pelaksana, baik itu cabang-cabang olahraga, juga dari KONI Kota Kabupaten sendiri sebagai kontingen pesertanya, dan juga masyarakat luas yang kita harapkan, termasuk Tanjung Pinang TV untuk mensiarkan secara maksimal untuk menggaungkan Porprov ini. Oke, nah tadi kalau dari Kabupaten Bintan kan anggarannya 7 miliar ya. Ya. Nah, kalau dari provinsi bagaimana? Dari jadi gini, untuk pelaksanaan multi event Porprov ini beda ya dengan pelaksanaan multi event seperti PON atau Porwil. Kalau PON dan Porwil itu mereka ditunjuk sebagai tuan rumah, anggarannya betul-betul 100% mereka yang bertanggung jawab. Tapi kalau untuk pelaksanaan Porprov di kita ini, ini masih nyangkut tanggung jawabnya provinsi. Dalam hal ini pemerintah provinsi, dan kita hanya menyalurkan sebagai KONI provinsinya. Jadi kita pun sharing anggaran, berbagi, dan kami sudah sampaikan ke Bintan selaku tuan rumah, ini loh yang menjadi kewenangan tuan rumah, anggarannya seperti ini, dan ini ada juga di sana tanggung jawabnya kota dan kabupaten sebagai peserta, termasuk Bang Halim ini, karena nanti akan ada kontribusi yang mesti mereka kontingen peserta bayarkan ke kita, PB Porprov. Nah dari 4 Porprov yang sudah dilaksanakan sebelumnya ya, karena ini Porprov yang kelima, itu kisaran anggarannya berapa sih? Bervariasi, ya balik lagi kepada kemampuan daerah, kemampuan provinsi. Tapi untuk pelaksanaan Porprov kelima ini, kami sudah mengusulkan ke Pemprov sebesar 16 miliar. 16 miliar untuk pelaksanaan. Sisanya sanggup ditangani oleh Pemprov begitu ya? Itu yang kita mintakan ke Pemprov. Sebetulnya intinya di anggarannya provinsi. Baik. Mereka lebih kepada untuk seremoni pelaksanaan. Kalau pelaksanaan pertandingan teknis dan lain sebagainya itu lebih kepada kita, KONI provinsi, makanya kita bergantung kepada Pemprov. Nah, kalau dari KONI provinsi sendiri kendalanya apa sih? Sejauh ini kami belum ada kendala. Luar biasa nih, belum ada kendala ya. Yang penting anggaran berarti belum ada kendala. Kalau anggaran itu kan tanggung jawabnya provinsi, pemerintah provinsi. Kami hanya pelaksana, penyelenggara lah, penyelenggara, tuan rumahnya sebagai pelaksana. Jadi kalau mengenai anggaran ya kami lempar lagi ke atas. Tapi kami sudah berusaha, sudah membuatkan rancangan anggarannya, itulah sebesar 16 M kami usulkan ke pemerintah provinsi. Tinggal nanti bolanya di pemerintah provinsi. Berapa mau dikucurkan, dibantukan, dan nanti kami akan melaksanakan semaksimal mungkin sesuai besaran anggaran yang dibantukan. Baik. Nah pemirsa, itu tadi di sesi kedua bersama 3 narasumber yang membahas mengenai Porprov Kepri 2022 Bintan menuju tuan rumah. Tetap bersama kami di Tanjung Pinang TV.